Hakikat cinta yang sebenarnya yaitu bukan merayakan perayaan Maulid Nabi setahun sekali, tapi hakikat cinta yang sebenarnya adalah kita melaksanakan semua perintah Allah dan semua perintah Rasulullah SAW, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bukan mengada-ngada dalam suatu perkara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini pertanyaannya agak aneh. Bagaimana hukum Maulud Nabi menurut 4 madhab? 4 madhab tidak mungkin membahas Maulid Nabi. Jadi tidak akan kita temukan hadis atau ucapan dari ulama 4 madhab tentang hukum Maulid Nabi. Karena di zaman ulama 4 madhab itu tidak ada perayaan Maulid Nabi. Jadi di zaman sahabat tidak ada, di zaman tabi'in tidak ada, tabi'in juga tidak ada Maulid Nabi. Maulid Nabi itu baru muncul pada abad ke-4. Jadi pada abad ke-4 yang di situ diawali dari dinasti Fatimid. Meskipun di situ mengatasnamakan dinasti Fatimid, tapi itu bukan keturunan Fatimah. Itu adalah Bani Ubaid Al-Maghribi. Di situ bukan keturunan dari Fatimah. Kemudian juga Bani Ubaid ini wafatnya kalau tidak keliru 361 Hijriah. Artinya sudah abad ke-4. Dan madhabnya itu adalah Syiah. Jadi Maulid Nabi pertama itu diadakan oleh Bani Ubaid yang dari dinasti Fatimiyin yang ada di Mesir, yang madhabnya adalah Syiah. Namanya Al-Mu'id Lidinillah Al-Ubaid Al-Maghribi. Sehingga kalau pertanyaannya adalah bagaimana hukum Maulid Nabi menurut ulama madhab yang 4, tidak ada pembahasannya. Karena memang di zaman ulama madhab yang 4 tidak ditemukan Maulud Nabi. Baik, hukumnya apa? Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait mengenai hukum Maulid Nabi ini di negeri kita itu ada 3 pendapat besar. Yang pertama adalah bahwa Maulid Nabi ini tidak ada tuntunannya, maka Maulid Nabi ini hukumnya bid'ah. Ini yang dianut oleh rekan-rekan kita dari manhaj salaf, bahwasanya Maulid Nabi itu bid'ah, tidak ada tuntunannya, tidak perlu dikerjakan. Yang kedua, pandangan dari Muhammadiyah. Kalau pandangan dari Muhammadiyah terkait hukum Maulid Nabi, tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Jadi tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Karena tidak ada perintah, tidak ada larangannya, maka hukumnya sesuai dengan isinya. Kalau isinya itu adalah mengajak kepada cinta Nabi, kajian ilmiah mengenal biografi Nabi, maka itu boleh. Tetapi kalau kemudian isinya itu adalah sesuatu yang haram, hukumnya juga haram. Kalau isinya adalah ritual yang tidak ada tuntunannya, seperti ngalap berkah atau seperti menganggap Nabi hadir, maka itu hukumnya juga terlarang karena tidak ada tuntunannya, tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Atau jika berlebih-lebihan kepada Nabi, dengan syair berlebih-lebihan kepada Nabi, itu juga tidak boleh. Atau juga terdapat kesyirikan, itu juga tidak boleh. Jadi kalau di Muhammadiyah intinya adalah hukumnya sesuai dengan isinya. Kalau isinya itu haram, hukumnya haram. Kalau isinya itu sesuatu yang dibolehkan, santunan yatim piatu misalnya, pembagian sembako untuk fakir miskin, pelayanan kesehatan gratis, mengkaji biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi Muhammadiyah yang semacam itu boleh.
Tapi kalau kemudian di situ diisi ritual, maka ritual yang tidak ada tuntunannya, maka itu tidak dibolehkan, atau bahasa singkatnya bid'ah. Kalau diisi dengan pemujaan kepada selain Allah, maka hukumnya juga haram, karena termasuk bentuk menyekutukan Allah. Jadi dilihat dari isinya. Nah, pandangan yang ketiga itu pandangan yang tasahul, yang itu adalah menganggap bahwasanya Maulid Nabi itu dianjurkan. Baik Bapak dan Saudara, insya Allah pendapat yang kuat di dalam masalah ini, kalau isinya adalah ritual, isinya adalah ngalap berkah, isinya menganggap Nabi hadir, maka hal tersebut tidak ada tuntunannya. Wallahu alam bishawab. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah, yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir Lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya. Yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir. Dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka, padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya, mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya, mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang. Tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah, gitu kan. Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya, pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, ya kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, nganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, nggak menambah, gitu kan? Karena kalau kita menambah, seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, kata Ibnu Katsir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas, ya, menekankan bahwasanya Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan, dan umat ini tidak butuh lagi tambahan, yang kecil sampai yang besar, yang samar-samar sampai yang jelas, gitu kan. Semua dijelaskan, semua sudah disampaikan. Dan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia di Haji Wada, beliau mengatakan, halla ballaktu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Allah ballaktu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Sudah cukup semuanya, maka jangan ditambah, jangan dikurangin, saudaraku. Bacalah salawat, Nabi SAW perintahin tuh, banyak perintah salawat. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore, zikir pagi sore.
Boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari. Nabi SAW perintahkan untuk baca salawat, gitu kan? Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi SAW. Setiap kali disebut namanya SAW dalam majelis ini berapa kali kita katakan Nabi SAW, Nabi SAW. Itu semua fadilah, itu diperintahkan, gitu kan? Tapi jangan dikarang secara khusus, karena itu akan menambah. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan. Kalau anda ngotot mengerjakannya, mengatakan ini benar, silahkan, itu hak anda. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui, gitu kan? Saya tidak menyalahkan, tidak menghardik, saya mengingatkan apa yang saya ketahui. Kalau anda anggap ini benar, terimalah, gitu kan? Karena orang yang bijaksana, orang yang berakal adalah orang kalau menerima, mendengar sebuah penyampaian dan itu benar, lebih benar dari apa yang dia ketahui sebelumnya, maka dia menerimanya. Ya, maka dia akan selamat dari sifat sombong, kan gitu. Kalau masalah hadis yang disebutkan tadi, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membuat hal yang baru. Jadi ini terjemahannya pun keliru sebenarnya, gitu kan? Jadi kisahnya begini, ini hadis Bukhari. Nabi Muhammad SAW pada saat suatu hari di siang hari selepas sholat duhur, begitu kisahnya ya, melihat dari kejauhan waktu beliau mau keluar dari masjid, ada satu kaum orang Badui, Arab ini orang Badui dari padang pasir, yang datang ke Madinah berharap mendapatkan sedekah. Karena miskinnya mereka, dalam riwayat ini dikatakan sampai mereka hanya menggunakan satu lembar kain yang tidak dijahit. Mereka cuma lilitkan di badannya, ya, kalau ada angin tersingkap aurat mereka karena miskinnya, dan mereka mengikat ujung kain itu satu sama yang lain di lehernya, gitu kan? Dan diikat juga di bagian bawahnya, sehingga memang peka sekali bisa kelihatan auratnya, dan dari muka mereka kelihatan, dalam hadis ini dikatakan kemiskinan, wajahnya sudah hitam, kelihatan tua sekali karena susahnya. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar sambil berkata, ini pentingnya mempelajari sababul wurudnya hadis. Sebabnya hadis disebutkan, sama kalau ayat sababun nuzul ya. Perhatikan hadis tadi yang disebutkan, ini adalah sababul wurudnya. Ini saya ceritakan sekarang. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau dan memuji Allah tadi, tahmid dan salawat, beliau mengatakan, wahai muslimin, sesungguhnya semua yang kalian kumpulkan di dunia tidak akan bermanfaat buat kalian. Semua akan habis. Sebaik-baik harta kalian adalah harta yang kalian infakkan selama kalian hidup. Maka berinfaklah sebelum datang masalah akhirat, datang kematian. Lalu dalam hadis ini panjang lebar Nabi SAW menceritakan masalah kematian, masalah hisab hari kiamat. Lalu motivasi, bersedekahlah sebelum terlambat waktunya. Ya, semua yang punya sesuatu di rumahnya bersedekah. Berikan orang-orang yang susah itu, yang datang menuju ke masjid. Berikan kepada mereka sebelum mereka injak masjid ini. Lalu kata Nabi SAW, bersedekahlah walaupun hanya dengan sepotong kurma. Jadi kalau seseorang di antara kalian punya kurma di rumahnya satu butir, bagi dua. Satu dia makan setengah, setengah dia makan, kasih setengah orang miskin ini. Saking pentingnya bersedekah. Waktu itu, ikhwan dan akhwat sekalian, sahabat termotivasi, ada yang menangis. Ada satu orang, sahabat berdiri. Lalu dia mengeluarkan semua yang dia miliki di kantongnya. Ya Rasulullah, ini saya sedekahkan. Dengan melihat orang itu melakukan, sahabat di masjid rame-rame melakukannya. Pada keluarin semua hartanya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menunjukkan perbuatan baik dalam Islam, yang memulai. Kenapa? Karena tadi ini orang memulai kasih, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Jadi kalau kita ajak orang ke masjid atau kita ajak orang bersedekah, lalu dia dapat pahala nih 10 pahala misalnya karena sholat atau karena sedekah, kita kena mengajaknya, diberikan juga pahala 10 tanpa dikurangi dari pahala dia, kan begitu. Ini sebabnya hadis. Sayangnya hadis ini disalahfahamin, dijadikan bolehnya mengatakan ada bidah hasanah. Semoga Allah berikan hidayah. Padahal mereka tidak paham sebab urutnya. Ada sebabnya hadis itu disebutkan. Jadi bukan kosong begitu saja, gitu kan? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, amma ba'd. Sekarang yaitu bulan Rabiul Awal, dan ada sebagian kaum muslimin yang merayakan yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi. Sebenarnya siapa sih orang yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi? Menurut sejarah bahwasanya orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi yaitu
Bani Fatimiyah, ya, yaitu orang-orang Syiah yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi. Bahkan pada waktu itu bukan saja Maulid Nabi yang diadakan, tapi ada juga Maulid Husain, Hasan, Ali, dan Fatimah Zahra. Dan kita juga menghormati mereka yang maulid, ya. Silahkan selama mereka menggunakan dalil, ya. Tapi pertanyaannya, kenapa para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in tidak merayakan, orang yang lebih cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding kita? Bahkan ada yang mengatakan, "Laukana khairan la sabaquna alaih." Jikalau itu hal yang baik, pasti mereka sudah mengerjakan. Terus yang kedua, bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya ya maulid adalah perkara bid'ah yang diada-adakan, ya, tidak ada dasarnya atau landasannya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Atau di riwayat lain, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada, ya, melakukan perbuatan baru di dalam kami yang tidak ada contohnya, maka hal itu tertolak. Bahkan Ketua PBNU terdahulu mengatakan bahwa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama kali merayakan adalah orang-orang Syiah, yaitu Bani Fatimiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.